Komarudin yang dikenal sebagai ahli ngerakit bom, dia nih ngancurin jembatan Cimanuk buat ngeblok akses Belanda. Dan dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia sempat teriak, "Merdeka!" Yang artinya freedom ya. Anjir. Duh, merinding gua. Pengen nangis lagi gua. Kita bahas sosok-sosok bersejarah lagi. Dan karena lagi suasana 17-an nih, ya kita bahas yang berhubungan sama perang kemerdekaan ya. Nah, tapi lu tahu gak kalau di zaman pendudukan Jepang, pernah ada orang Korea yang pada akhirnya malah berjuang buat Indonesia loh. Gue kira caleg doang yang orang Korea. Ternyata pejuang kemerdekaan kita juga ada anjir yang Korea. Tapi gimana ceritanya ya orang Korea bisa jadi berjuang dan bahkan sampai jadi pahlawan di sini? Ini alasannya apa ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas yang Chilsung atau nama lainnya tuh Komarudin. Pejuang asal Korea yang berjuang buat masyarakat Indonesia di Learning by Googling. Oke, biasanya kan yang jadi pahlawan kemerdekaan di suatu negara tuh ya warga negaranya sendiri ya. Ya dong, kalau masalah ngebela tanah air sendiri apapun bakal dipertaruhkan dong. Tapi kalau harus ngebela negara lain, mungkin kebanyakan dari kita mikirnya, ngapain jir? Kecuali mungkin kalau terpaksa atau emang ditugasin sama negara. Tapi kalau sukarela gitu harus ngebela negara lain ya kebanyakan dari kita pasti kan nggak mau ya. Tapi di Garut ada pahlawan terkenal yang berjasa ngelawan Belanda yang asalnya justru dari Korea. Namanya Komarudin alias Sichiseya Nagawa alias yang Chilsung. Dan Garut yang dimaksud di sini tuh beneran Garut yang di Jawa Barat ya, Garut yang dodol. Ini edan kan, ternyata di Garut zaman dulu ada opa-opa ikutan perang ngelawan company. Ini kurang random apa coba? Ya sebenarnya sebelumnya pun nama Komarudin ini emang udah lumayan dikenal sih di wilayah Garut. Tapi sayangnya cukup banyak informasi yang ambigu dan salah tentang dia. Salah satunya banyak yang ngira kalau Komarudin tuh berasal dari Jepang. Padahal kan dari Korea. Tapi ya emang waktu itu cuma sedikit orang sih yang tahu latar belakang dari Komarudin ini. Sampai akhirnya identitas dia diungkap sama sejarawan dari Jepang dan Korea. Jadi ya sejarawan-sejarawan inilah yang awalnya ngungkap siapa sebenarnya Komarudin ini. Gimana cerita keungkapnya? Kalau menurut Hankook Ilbo di tahun 1975, ada profesor dari Kaisen University Jepang yang bernama Utsumi Aiko. Nah, Profesor Aiko ini dia ngehadirin upacara pemindahan makam 3 orang pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jepang. Ada Hasegawa, Masahiro Aoki, sama Shichiseya Nagawa. Makam mereka dipindahin tuh dari TPU Pasir di Bogor ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya di Garut. Nah, waktu pemindahan makam ini, semua orang taunya 3 orang ini tuh backgroundnya adalah tentara Jepang yang ngejaga para tawanan perang di Jawa Barat. Yang kemudian mereka pindah haluan dan malah merjuangin kemerdekaan Indonesia. Merjuangin kemerdekaan negara yang mereka jajah. Jadi waktu itu semua orang taunya gitu tuh. Taunya tiga-tiganya orang Jepang aja. Nah, Profesor Aiko sendiri, kenapa dia bisa datang ke pemindahan makam ini? Soalnya dia tuh spesialisasinya emang di isu-isu yang terkait sama tawanan perang Jepang di masa-masa Perang Dunia II. Makanya pas ngedenger berita ada makam pejuang Jepang yang mau dipindah ke Garut, beliau langsung tertarik tuh. Sampai akhirnya ikut ngadirin upacara pemindahan makam 3 orang itu. Nah, pas proses pemindahan makamnya lagi berlangsung, Profesor Aiko tuh mulai curiga soalnya dia ngeliat ini. Dia tuh ngeliat keluarganya Hasegawa sama Aoki tuh hadir di upacara pemindahan ini. Datang langsung mereka dari Jepang. Nah, tapi kok keluarganya Shichiseya Nagawa nih nggak ada yang datang sama sekali ya? Pada kemana ini keluarganya? Terus namanya juga aneh banget. Shichiseya Nagawa. Ini tuh bukan nama yang umum dipakai di Jepang. Dan ya udah, berasal dari kecurigaan ini, akhirnya dicari tahu deh tuh sama Profesor Aiko. Ditelusurin sama dia. Siapa sih sebenarnya Shichiseya Nagawa atau Komarudin ini? Dan penelusuran ini juga dibantu sama penelitian lapangan yang dilakukan sama Kim Moon Hwan dari Ministry of Patriots and Veteran Affairs of Korea. Jadi Kim Moon Hwan ini dia nih tugasnya nih ngumpulin kesaksian dari korban selamat buat nyeri tahu hubungan sejarah Indonesia sama Korea di masa-masa perang. Dan dari investigasi gabungan Jepang sama Korea ini akhirnya diketahui kalau nama asli Komarudin ternyata emang bukan Shichiseya Nagawa, tapi yang Chilsung. Ternyata dia nih orang Korea, bukan orang Jepang. 2人の日本兵にはちゃんと遺族が招待されてその英雄の式典に参加してるんですね。で1人だけ参加していない。それもおかしいなと思ったのと、もう一つはそこに出ている日本人の人が柳川七世、珍しい名前でしょ。 Dan udahlah, dari situ keungkap semua tuh tentang Yang Chilsung ini. Kalau menurut KBS World disebut Yang Chilsung tuh lahir di tanggal 29 Mei 1909 di Wanju, Provinsi Jeolla Utara, Korsel. Nah, di zaman dulu kan waktu zaman Korea masih dijajah Jepang kan banyak tuh ya pemuda-pemuda Korea yang terpaksa harus ikutan wajib militernya Jepang.
buat ditugasin di negara-negara jajahan Jepang yang lainnya. Dan selain jadi tentara tambahan, banyak juga tuh warga Korea yang dijadiin petugas penjaga kamp tawanan perang. Kalau menurut Korea.net disebut ada sekitar 3.223 tentara Jepang dari Korea yang ditugasin ke negara-negara Asia Tenggara. Dan salah satunya ya ke Indonesia. Nah, yang Chilsung dia kebagian ditugasin buat ngejaga kamp tawanan perang di kota Bandung di tahun 1942. Dan diyakini sebelum Perang Dunia II berakhir, sebelum Jepang kalah, yang Chilsung tuh sempat nikah sama warga lokal. Iya, jadi disebut yang Chilsung pertama kali ketemu sama cewek ini tuh waktu si cewek lagi ngejenguk kakaknya yang ditahan di camp tempat yang Chilsung bertugas. Jadi kakaknya si cewek ditahan di camp, ditahan di penjara. Nah, yang ngejaga penjaranya tuh yang Chilsung. Jenguk ketemu gitu terus lama-lama demen aja. Ini cukup FTV ya. Aku tergoda sipir kakakku. Dan ya udah, mereka akhirnya nikah dan disinilah yang Chilsung atau yang waktu itu namanya udah Shichiseya Nagawa ngeganti namanya lagi jadi Komarudin. Disebut dari pernikahan ini yang Chilsung tuh punya satu anak laki-laki yang dikasih nama Edi Jawan. Kalau istrinya namanya siapa? Kalau menurut beberapa sumber yang gue temuin, nama istrinya tuh Lien Swenas. Dan di sini ada yang bilang istrinya orang Garut asli, ada yang bilang orang Bandung, ada juga yang bilang orang Sulawesi tapi tinggal di Bandung. Ya banyak lah. Tapi ya sejauh ini gue belum nemu sumber yang valid banget nih terkait identitas istri sama anaknya yang Chilsung ini. Tapi yang jelas selain yang Chilsung, dua sahabat Jepang dia, Hasegawa sama Aoki tadi, mereka juga ikut ngeganti namanya. Hasegawa ganti nama jadi Abu Bakar, Aoki ganti nama jadi Usman. Jadi ya waktu itu tiga sekawan ini dikenalnya tuh dengan nama Komarudin, Abu Bakar, sama Usman. Ini kalau dilihat dari namanya ditambah mereka juga nikahin warga lokal kan, ya kemungkinan besar ketiganya udah mualaf ya waktu itu ya. Dan masih menurut Korea.net, setelah Jepang kalah di tahun 1945 dan Indonesia merdeka, di situ kan banyak ya tentara Jepang yang ditarik pulang ke negaranya. Nah tapi di sini Komarudin, Abu Bakar, sama Usman mereka nggak mau balik nih. Mereka lebih milih tetap stay di Bandung dan jadi warga negara Indonesia. Ini ya kayaknya bener-bener udah jatuh cinta sama Indonesia ya tiga-tiganya ya. Nama Komarudin itu diberikan oleh orang Indonesia kepada yang Chilsung. Karena yang Chilsung sering memberikan ide-ide yang baik untuk perjuangan waktu itu. Sehingga dikatakan Komarudin itu cemerlang, idenya selalu cemerlang, seperti bulan. Maka dikasih nama Komarudin. Terus kalau menurut People Pill, waktu pasukan Nika dan Sekutu datang ke Indonesia di tahun 1946, Komarudin tuh langsung gabung sama Tentara Republik Indonesia buat ikut berjuang ngelawan Belanda dan Sekutu. Terus mereka bertiga diketahui juga turut serta tuh di aksi Bandung Lautan Api. Mereka ikut ngebakar rumah mereka di kota Bandung dan pergi ke daerah lain. Di sini Komarudin, Abu Bakar, sama Usman mereka pergi dari Bandung ke Garut buat nyegat pasukan Belanda di sana. Iya, jadi waktu itu mereka bertiga jadi gerilyawan di kelompok yang dijulukin Pasukan Pangeran Papak dari markas besar gerilya Galunggung yang dipimpin sama Mayor Kosasi. Pasukan ini base-nya tuh di Wanaraja dan ya waktu itu Belanda kan emang pengen ngerebut Wanaraja kan, makanya disiapin gerilyawan di sana buat ngelawan Belanda. Nah di sini buat ngegagalin aneksasi Belanda ini, Komarudin yang dikenal sebagai ahli ngerakit bom, dia nih ngancurin jembatan Cimanuk buat ngeblok akses Belanda. Biar Wanaraja tuh nggak jadi direbut sama Belanda. Dan ya, aksi pengeboman jembatan Cimanuk inilah yang akhirnya paling dikenal dari Komarudin atau yang Chilsung. Dan ini bisa jadi terkenal soalnya jembatan Cimanuk itu tuh emang strategis banget dan udah berdiri sejak tahun 1800-an. Nah, jembatan sepenting itu kan sama dia dihancurin aja udah biar Belanda nggak bisa masuk. Disitulah nama Komarudin jadi terkenal tuh. Dianggapnya sama masyarakat sana, wah ini orang bener-bener mau ngelakuin apa aja nih buat ngejaga kita dari Belanda nih. Ini orang hebat nih, dianggapnya gitu. Mantap Opa Udin, mantap. 략으로 치마눅 다리를 폭파시켜 네덜란드군의 진로를 막았고 군수품 수송열차를 습격해 무기와 식량을 빼앗는 혁혁한 전공을 세웁니다. Karena beliau ini ahli bom. Konon ceritanya, beliau memberikan satu bantuan di mana pasukan Belanda yang akan nyerang pada waktu itu dihambat melalui pengeboman jembatan di Cimanuk. Dan akhirnya dari situ selama bertahun-tahun Komarudin selalu berjuang tuh buat mempertahankan kedaulatan NKRI. Sampai akhirnya di tahun 1949 Belanda kan ngeluncurin agresi militer yang kedua kan. Dan di agresi yang kali ini kekuatan pasukan Belanda kan emang jauh lebih kuat ya dari sebelum-sebelumnya. Lebih kuat dari pas Bandung Lautan Api sama pas agresi militer yang pertama. Nah karena Belandanya di buff nih, terpaksa lah pasukan Pangeran Papak termasuk Komarudin jadi harus mundur dan sembunyi. Komarudin dia sembunyi di Gunung Dora bareng sama 3 orang lainnya. Yang 2 udah pasti sahabat Jepang
pejuangnya Abu Bakar sama Usman, dan yang satu lagi tuh warga pribumi namanya Juhana. Nah tapi walaupun mereka udah sembunyi di gunung, pasukan Belanda yang emang udah ngedenger tentang Komarudin dan skill bomnya, mereka tuh tetap gencer banget ngejar Komarudin. Tetap dicari tuh pokoknya tuh sampai dapet tuh. Dicari terus sampai akhirnya tempat persembunyian mereka diketahui sama Belanda. Kenapa bisa ketahuan? Nah ini, ada yang bilang ketahuannya tuh karena ada pengkhianat yang sengaja ngasih tahu tempat persembunyian mereka. Tapi ada juga yang bilang kalau keberadaan mereka tuh emang berhasil ditemuin sama mata-mata. Ya, yang manapun alasannya, yang jelas abis ketahuan, keempatnya tuh langsung ditangkap dan diadili sama pasukan Belanda. Juhana, satu-satunya pribumi yang ditangkap, dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup di lapas Cipinang. Sementara Komarudin, Abu Bakar sama Usman, ketiganya tuh dijatuhin hukuman mati dengan cara ditembak. Dan kalau ditanya alasannya kenapa mereka dihukum mati, soalnya mereka bertiga ini dianggapnya tuh penjahat perang. Jadi kalau menurut Belanda, harusnya waktu Jepang kalah tuh mereka bertiga balik aja ke Jepang, bukan malah stay di Indonesia. Dan ya, karena keputusan mereka stay itu, akhirnya sama Belanda mereka dianggap sebagai penjahat perang yang harus dieksekusi mati. Ini agak mengada-ngada ya alasannya ya. Dan akhirnya Komarudin, Abu Bakar sama Usman mereka dieksekusi di tanggal 10 Agustus 1949 di lapangan Kerkhof, Garut. Dan kabar eksekusi ini juga didokumentasiin di Nederlands Dagblad Pers, koran Belanda ini. Tapi dia menangis, dia sedih. Membayangkan papanya waktu itu, dia kan cuma lihat papanya di borgol ya, hanya satu foto itu aja yang dia punya. Jadi yang kebayang sama papanya waktu itu ya, papanya di borgol selalu ditembak gitu, itu yang selalu ada di kepala dia. Nah yang bikin merinding nih, kalau menurut Henry Johari, wartawan majalah Historia, di wawancaranya sama MBC, dia bilang, waktu Komarudin dieksekusi dengan cara ditembak kepalanya, dia tuh sempet teriak, "Merdeka!" sebelum akhirnya nggak bisa gerak lagi. Anjir. Ih. Duh, merinding gue. Pengen nangis lagi. Ih. Disebut Komarudin meninggal di usianya yang baru 30 tahun. Meninggal sebagai pahlawan di negeri orang. Dan akhirnya, kayak yang kita tahu tadi, 3 pahlawan asing ini dimakamin di TPU Pasir Bogor. Sebelum akhirnya dipindahin ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya di Garut. Di mana di situ Profesor Utsumi Aiko akhirnya ngungkap identitas asli dari Komarudin. Terus kalau menurut Fokus Jabar, di tanggal 19 Agustus 1995, pemerintah Korea sama pemerintah Indonesia sepakat buat ngeganti tulisan di batu nisannya Komarudin. Yang tadinya namanya cuma Komarudin, diganti tuh jadi Komarudin garis miring yang Chilsung. Jadi batu nisan yang kita tahu sekarang. Dia ditembak langsung ke kepala dan dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia sempat teriak, "Merdeka!" Yang artinya freedom ya. Dan itu merupakan sebuah hal yang heroik buat orang Indonesia. Nah terakhir menariknya nih, kalau menurut website resmi Pemprov Jabar, di bulan Agustus 2023, Bupati Garut Rudi Gunawan dan Duta Besar Korsel di Sangdok, mereka nih sempat ketemu dan ngebicarain soal rencana kerjasama dalam investasi budaya. Di sini pemerintah Garut dan Korea Selatan sepakat buat ngebikin film yang berjudul Second Homeland, atau yang artinya tuh Tanah Air Kedua. Film yang nyeritain tentang perjuangan yang Chilsung dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Disebut di sini dari pihak Korea, mereka tuh udah nunjuk aktor Kim Bum buat meranin yang Chilsung. Ini Kim Bum tuh yang ini ya, yang di Boys Over Flower bukan sih? Ya bukan sih? Terus buat pemeran istrinya, kabarnya sih bakal diperanin sama Maudy Ayunda. Wah, mantap juga ini. Terus selain dukungan dari industri perfilman, rencana film Second Homeland ini juga dapat apresiasi dari Menteri Pertahanan waktu itu, dari Prabowo Subianto. Rencananya sih proses produksi film ini bakal dimulai di bulan Oktober 2023. Tapi ya sampai gue bikin video ini, gue belum dapat kabar lagi nih udah mulai apa belum produksinya. Dan yang pasti film ini diharapkan jadi bukti nyata kerjasama antara Indonesia sama Korea Selatan. Kerjasama dalam menghargai sejarah dan hubungan budaya yang kuat. Gimana nih? Lu tertarik sama filmnya? Ayo kita tunggu sama-sama yo. 이곳에 조선인 양칠성이 있습니다. 이슬람 양식으로 만든 무덤 앞. 묘비에 새겨진 인도네시아 이름은 코마루딘. Oke, sekian Rebengguing kali ini tentang Yang Chilsung, orang Korea yang jadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Kalau lo mau revisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!